Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kematian Abu Thalib mengingatkan kita minimalnya 3 sebab penghalang hidayah. Jemaah sekalian, ini pelajaran penting sekali. Abu Thalib yang kurang apa kedekatannya dengan Rasulullah SAW, kurang apa ilmunya tentang dakwah Nabi SAW, tentang ajaran Islam. Yang mendakwahinya guru terbaik, tapi kenapa dia tidak mendapatkan hidayah? Jemaah sekalian, minimalnya ada 3 sebab. Yang pertama adalah kawan yang buruk. Kawan yang buruk ini bahaya besar. Makanya Allah beri peringatan khusus di surat Al-Furqan ayat ke-28 dan seterusnya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit 2 tangannya, yaitu hari kiamat. Orang zalim menggigit 2 tangannya dengan penuh penyesalan, seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, celakalah aku. Kiranya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan itu memang penipu manusia. Surat Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Allah mengingatkan kita penyesalan orang yang dulu di dunia salah memilih kawan. Salah memilih kawan sehingga kawannya menyesatkan dia. Sebagaimana juga hadis yang masyhur diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka hendaklah setiap kalian melihat, memilih siapa yang hendak dia jadikan teman dekat. Abu Thalib berteman dekat dengan Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Mereka berdualah yang menyesatkan dia. Tetapi saya ingatkan kembali, Abdullah bin Abi Umayyah di kemudian hari masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Ini sebab yang pertama. Berteman dengan orang-orang buruk dapat menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dan terhalang mendapatkan hidayah. Kemudian sebab yang kedua, mengagungkan budaya nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Islam. Mewariskan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang pantas diwariskan karena tidak bertentangan dengan syariat, mana yang sudah seharusnya ditinggalkan. Inilah yang terjadi pada Abu Thalib. Dia mau masuk Islam, tetapi 2 orang kawannya ini mengingatkan dia kebesaran nenek moyangnya, ajaran agama nenek moyangnya. Maka dia pun bertahan demi mengikuti ajaran nenek moyangnya. Ini jemaah sekalian, sebab banyak umat-umat terdahulu tersesat. Ketika para nabi dan rasul mendakwahi mereka, maka mereka menolak dengan alasan beda dengan ajaran nenek moyang. Ini bahaya besar. Makanya dalam banyak ayat Allah ingatkan, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Perhatikan jemaah sekalian, ini yang seharusnya kita ikuti. Apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang Allah turunkan kepada kita umat Islam. Namun kata Allah, ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawab,
Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang kami wariskan dari nenek moyang kami. Maka Allah langsung membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun, nggak paham agama sedikit pun, nggak belajar agama, bodoh. Wala yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah, belum kenal Islam, masih taunya animisme, dinamisme, agama-agama lama, atau bahkan tidak beragama sama sekali. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Ini Allah cela mereka. Jadi jamaah sekalian, ini hati-hati. Sebab manusia tersesat, tertutup pintu hidayah karena terlalu mengagungkan budaya nenek moyang. Dan ingat jemaah sekalian, kelak ketika kita dihisab di hari kiamat, Allah tidak akan menanyakan kepada kita, apakah kamu mengamalkan ajaran orang tuamu? Apakah kamu mengamalkan ajaran nenek moyangmu, adat istiadat mereka, budaya mereka? Apakah kamu melaksanakan aturan-aturan negerimu, bangsamu, daerahmu? Tidak jemaah sekalian. Bukan itu yang Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita kelak di hari kiamat. Apa yang Allah tanyakan? Dua hal disebutkan dalam surat Al-Qasas. Dua hal disebutkan dalam surat Al-Qasas. Yang pertama di ayat ke-62, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yawma yunadihim, dan pada hari Allah memanggil mereka, memanggil manusia. Fayaqul, seraya berkata, aina syurakai alladhina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutuku yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kepada orang-orang Yahudi Allah mengatakan, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Jadi jamaah sekalian, ini pertanyaan pertama, apa yang kita sembah? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kunna na'budu Uzair ibn Allah, kami dulu menyembah Uzair anak Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, mattakhadallahu min sahibati wala walad, kalian dusta. Allah tidak memiliki istri, tidak pula memiliki anak. Kepada orang-orang Nasrani juga ditanya yang sama, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Ini yang Allah mintai pertanggungjawaban pertama. Mereka menjawab, kunna na'budul Masih ibn Allah, kami menyembah Isa anak Allah, Al-Masih anak Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, mattakhadallahu min sahibati wala walad, kalian dusta, kalian bohong. Allah tidak memiliki istri, tidak pula memiliki anak. Jadi ini pertanggungjawaban pertama, apa yang kita sembah. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih di surat Al-Qasas, di ayat ke-65. Di ayat ke-65 kata Allah, wa yawma yunadihim, dan ketika Allah memanggil mereka, fayaqul, seraya berkata, mada ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian, apa yang kalian lakukan terhadap seruan para rasul? Apa yang kalian lakukan terhadap seruan para rasul? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, an-nida'ul awwal an su'ali tauhid wa hadza fihi itsbatun nubuwat. Panggilan yang pertama yang ditanya tauhid. Panggilan yang kedua yang ditanya tentang pengakuan dan pengamalan kita terhadap ajaran para rasul. Bagi kita tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, inilah yang kelak Allah akan tanyakan kepada kita.
ajaran para rasul, ajaran Nabi Muhammad SAW, kamu amalkan tidak? Ini yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, bukan yang lainnya. Jadi ini yang harus kita ingat jemaah sekalian, ajaran-ajaran manusia bukan yang Allah perintahkan kepada kita, tapi apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah? Karena takut celaan manusia. Takut celaan manusia. Dan ada syair terkenal disebutkan oleh Abu Thalib tentang mengapa dia tidak masuk Islam. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan. Laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samham bidzalika mubina. Ini syair terkenal diriwayatkan dari Abu Thalib. Katanya, sungguh aku telah mengetahui agama Muhammad itu adalah termasuk sebaik-baik agama manusia. Agama yang dipeluk oleh manusia itulah yang terbaik. Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tidak masuk Islam? Laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samham bidzalika mubina. Kalaulah bukan takut celaan atau menghindari cacian orang, maka aku akan masuk Islam. Perhatikan jemaah sekalian, ini diantara sebab manusia tersesat. Kenapa amalan yang tadinya dia amalkan dia tinggalkan? Karena orang-orang mencela dia, mencaci dia, memusuhi dia. Kenapa dia tidak mau mengikuti yang benar, masih mempertahankan tradisi? Karena takut dikucilkan, takut dicaci, takut dicela. Oleh siapa? Oleh keluarganya, masyarakatnya, siapapun itu. Oleh karena itu di surat Al-Maidah ayat ke-54, di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, kata Allah, wala yakhafuna laumata laim, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Jadi jemaah sekalian, hati-hatilah. Ini di antara sebab utama manusia tersesat atau tidak mendapatkan hidayah adalah 3 sebab yang telah menjadikan Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, padahal sebab-sebab yang lain agar dia mendapatkan hidayah itu begitu besarnya. Dia tahu Islam, bukan hanya tahu, yakin kebenaran Islam sebagai termasuk agama terbaik katanya. Subhanallah jemaah sekalian. Dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi semua itu tidak menyebabkan dia mendapatkan hidayah. Karena ada penghalang-penghalang tadi. Maka ini sangat berbahaya.